Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Surya Pratama, NIM 0533188884. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 3 saya untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, mungkin langsung saja. Jadi untuk tugas 3 di sini itu dia masih sama dengan tugas 2 overall. Cuma bedanya di sini kita refactor code-nya menjadi sistem view templating ya, komponen. Jadi di sini yang membedakan itu adalah struktur filenya dia menjadi sistem komponen templating dan juga data bahan ajarnya jadi diambil dari JSON. Jadi nanti kita coba untuk ngemock dia seperti fetch API, namun di sini fetch data dummy dari JSON. Kurang lebih seperti itu. Mungkin langsung saja ke code-nya. Di sini saya menjalankan code-nya menggunakan live server dari VS Code Extension. Jadi di sini dia akan otomatis terupdate jika saya ada update di code-nya. Di sini langsung saya jalankan saja. Oke. Untuk tampilan dia masih sama karena CSS-nya di sini saya hanya copy paste dari code sebelumnya. Namun di sini yang membedakan itu pertama ada di data bahan ajar. Di sini data bahan ajarnya berubah menjadi JSON. Ini merupakan file yang di share dari file tugas. Selanjutnya di sini untuk struktur file dia ada file JavaScript, JS, service dan template dan index HTML untuk base HTML-nya. Oke, di sini mungkin saya coba mulai dari JS-nya terlebih dahulu ya. Jadi di sini itu start dari index dia kita import view 2 CDN-nya lalu import app.js. Jadi app.js ini itu dia untuk menginisialisasi dari view-nya itu sendiri. Jadi di sini itu semua komponen yang ada di dalam sini itu diimport di sini, diinisialisasi di sini. Dan juga untuk basic state disimpan di sini yang kemungkinannya kepakai di semua tempat. Oke, di sini itu jadi kita import semua komponen. Komponennya setelah diimport langsung dimasukkan ke dalam komponen. Namun di sini jadi ada beberapa komponen yang nggak diimport langsung di app.js ini, melainkan diimportnya langsung di per page-nya karena di sini itu sistemnya SPA ya. Jadi untuk kayak tracking card ini tuh card yang ada di sini ya. Ini tuh kan cardnya dia repetitif, jadi saya coba refactor menjadi komponen tersendiri. Dan tracking card ini tuh dia di define-nya itu bukan di app.js ya, melainkan di define-nya itu di dalam tracking page.js. Jadi di sini itu di app.js dia tetap diimport di sini, cuma dimasukkan ke dalam parameter function create tracking page komponen ini untuk tracking kan dimasukkan ke sini. Jadi di sini itu dia cuma define 3 komponen utama saja untuk per page-nya. Jadi home page, stock page dan tracking page. Misal kita coba buka tracking page, di sini dia baru di define komponen tracking card tadi. Jadi tracking card ini nggak di define di halaman home ataupun di stock supaya lebih efisien. Oke, lanjut. Di sini yang membedakan itu dia sebenarnya masih sama aja ya untuk di tracking page ini, inisialisasi dan lain-lain. Cuma mungkin buat di tracking page itu dia ada sedikit beda di struktur datanya ya. Struktur data untuk trackingnya ini agak sedikit beda. Sekarang jadi array of object dengan di dalamnya itu ada key object lagi satu. Jadi di sini saya coba normalize dulu datanya menjadi array of object dengan satu dimensi ya, karena ini dia objeknya 2 dimensi, dia objek di dalamnya ada objek lagi. Saya coba sederhanakan, jadi ini itu diganti dipindahkan ke sini node o kayak gini. Cuma itu di code view-nya. Selanjutnya di sini isi code-nya masih sama untuk tracking page ini. Dia untuk yang saya jadikan komponen itu hanya di bagian tracking card saja, karena untuk sisanya dia nggak ada repetitif ya. Oh sorry, tadi ke save ya. Jadi dia itu setiap ke save bakalan reload page-nya ya, karena saya menggunakan live server tadi. Buat sisanya itu kayak modal ini nggak saya buat komponen karena dia hanya ada satu dan dipakai di satu tempat di sini saja. Jadi tidak saya buat komponen, dia masih sama dengan sebelumnya. Paling yang membedakan untuk di sini tuh nggak ada sih ya, cuma untuk tracking card itu saja. Mungkin sekarang lanjut ke halaman lainnya ya, lanjut ke halaman stock. Buat di stock ini ada satu komponen juga, yaitu komponen untuk modal, tambah ban ajar dan edit. Di sini kan dia isi komponennya sama ya. Jadi di sini saya coba refactor menjadi dalam bentuk komponen.
karena dia isinya sama, cuma dia beda behavior saja. Untuk edit ini langsung terisi value-nya, dan untuk tambah ini value-nya nggak keisi, bedanya itu doang. Jadi di sini saya coba mainkan di props-nya ya. Ini langsung saja saya buka code-nya, dia di bahan ajar modal. Nah, jadi dia ada props namanya mode. Di sini saya coba mainkan saja mode ini, ada add atau edit. Kalau misalkan dia add, dia formnya itu kosong inisialisasinya, tapi kalau misalkan edit, dia formnya langsung terisi dengan selected datanya ya. Oke, kurang lebih sih kalau isinya sisanya masih sama ya, yang membedakan hanya itu saja. Dan juga di sini dia yang membedakan itu dari segi JavaScript-nya jadi lebih terbaca karena dia terpisah per page dan per komponennya. Untuk template-nya sendiri juga sama, dia terpisah per page dan per komponen. Oke, mungkin saya coba buka buat yang bahan aja modal tadi ya. Di sini dia sebenarnya masih sama saja sih ya, nggak ada bedanya. Ini saya hanya kopas dari tugas 2 sebelumnya, yang membedakan hanya di file JS-nya saja. Untuk handle, dia kalau misalkan edit langsung set datanya ya, set data dari selected itu. Selain dari ini udah nggak ada lagi sih ya. Paling di sini saya hanya menambahkan navbar atau header untuk detect dia sedang ada di page apa, dan juga ada menu navbarnya juga. Jadi ini dia bakalan aktif seperti stok ini, jadi biru kalau dia sedang aktif page-nya. Karena di sini kita pakai sistem SPA, bukan root terpisah, jadi dia hanya ada satu index.html. Jadi dia tidak pindah-pindah page, dia bakalan terus-terusan di index.html. Cuma komponen yang di rendernya itu berbeda berdasarkan dari button di navbar ini ya. Ini button navbar ini ada di mana? Dia ada di app.js di bagian ini ya, inisialisasi template. Ya, jadi di sini itu ada komponen yang bawah ini. Nah, ini tuh dia akan mengambil by default itu dia dari homepage, tapi intinya dia dari 3 komponen ini, dan berubah-ubahnya itu berdasarkan dari button menu navbar ya. Jadi dia langsung set current view-nya ke home, set current view ke stock, set current view ke tracking, dan tracking ini dia langsung memanggil function untuk tracking ya. Kurang lebih itu. Oh ya, satu lagi untuk fetch-nya. Untuk fetch dia masih normal ya, dia pakai saya di sini pakai fetch bawaan dari JavaScript, tidak menggunakan Axios. Jadi di sini fetch seperti biasa saja, dia fetch langsung dari data bahan ajar JSON, lalu return data JSON-nya langsung. Itu harusnya sih itu saja yang berubah, sisanya masih sama dengan tugas 2 sebelumnya. Oke, jadi mungkin dari saya itu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.